Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ma yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini ya kita masih sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar. Tentunya ini menjadi satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita saksikan pada hari ini ya. Kakak-kakak sekalian, banyak di antara boleh jadi keluarga kita ya, orang terdekat kita mendengar bahwasanya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hampir setiap hari ya. Tentu kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan, yuk mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh ya, karena tentu kita di dunia ini hanyalah sementara dan kita akan pulang setelah kembali ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan perbekalan amal soleh kita ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ananda dan juga kakak yang Bapak banggakan ya, insya Allah kita akan mereview ya, artinya mengulas kembali apa yang telah kita pelajari bersama pekan lalu tentang kol-kolah ya. Kalau kemarin Bapak kirimkan ke PPT-nya, sekarang Bapak mari sama-sama kita belajar dari PPT yang telah Bapak kirimkan kemarin ya, terutama tentang kol-kolah ya. Oke, pertama hukum bacaan kol-kolah ya. Setiap kali kita belajar pasti kita itu akan diawali dengan pengertian ya. Kita harus sepakat dulu tentang pengertian itu ya. Apa pengertian kol-kolah ya? Kol-kolah itu artinya adalah mantul ya, atau mendal gitu. Bacaannya itu mantul ya. Kalau menurut ilmu tajwid, kol-kolah adalah memantulkan bunyi huruf yang bertanda bacaan sukun ya, karena terdapat tanda waqaf ya. Sukun itu yang kayak gimana sih Pak? Itu tuh yang ada bulatan di atas. Nah, biasanya itu namanya sukun. Atau misalkan membaca huruf yang dibaca waqaf atau berhenti ya. Hurufnya ada 5, qaf, ho, ba, sin, dal ya, atau dirangkai menjadi qaf, jadi kalau kita sering menyingkatnya jadi pokok. Nah, itu. Selanjutnya, kol-kolah itu artinya memantul, hurufnya ada 5 ya, disingkatnya baju di pokok biar gampang ya. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 5. Baju di toko. Nah, itu. Selanjutnya, yuk kita coba melafalkan cara membaca bacaan kol-kolah ya. Aku contohkan ya. Ab, ab, hub, hub, aib, kab, aj, huj, ij, kaj, ad, hud, aid, had, apo, hupo, aipo, kapo, apo, hupo, eka, kapo. Nah, itu jadi bacanya harus memantul atau mendal. Nah, ini sebutkan hurufnya, kita sebutkan kotoba jindal, baju di toko. Selain dari huruf 5 ini, ketika mantul tidak mendal ya. Contohnya huruf zal, za. Kalau misalkan mati nggak mendal, nggak jadi az, enggak. Tapi az ya, az nggak mendal. Tapi kalau kof contohnya jadi ako, harus mendal. Nah, itu. Selanjutnya, perhatikan, temukan huruf kol-kolah. Nah, coba kita perhatikan ya. Bapak baca nih. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, mana? Pertama ingat, kalau kol-kolah itu hurufnya ada 5. Jadi fokus dulu ke 5 huruf. Baju di toko. Habis itu hurufnya mati. Ada tanda ininya, sukunnya. Kita cari di sini. Lailatul Qadri. Ya itu dal. Dal termasuk huruf kol-kolah. Lalu ada sukunnya.
Nah, berarti ini termasuk huruf qalqalah. Nomor 2, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, huruf qa ada. Nah, ini ada tanda sukun. Iqra, 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 iqra. Nah, itu qalqalah. Selanjutnya ada nih yang terakhir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ya, yang kedua tuh cirinya yang dibaca waqaf, ya, dibaca mati. Nah, kita lihat nih nomor 2, khalaq, dibaca mati walaupun nggak ada sukunnya, tapi karena kita baca mati, nah ada hurufnya ko yang dibaca mati sehingga mendal, itu namanya qalqalah, ya. Dan ketiga, falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, falahum huruf jinnya dibaca mati, qalqalah. Ya, itulah contoh-contohnya ya. Kita masuk selanjutnya pembagian qalqalah. Ya, biar gampang, qalqalah itu dibagi menjadi 2. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Sughra itu artinya kecil, qalqalah yang kecil. Artinya yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya tuh mati asli, ya, bukan mati karena bacaan yang berhenti. Nah, intinya sughra itu matinya asli. Yang kedua, kubra itu besar, yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya dibaca waqaf, ya. Biasanya tuh ada di akhir-akhir ayat. Oke, selanjutnya, nah ini dia perbedaannya qalqalah kubra dan sughra. Nah, boleh dilihat ya, yang sughra, alam naj'alil arda mihada. Jinnya mati tuh. Alam jinnya mati asli di tengah kalimat. Nah, bandingkan dengan yang kubro, al-falaq. Nah, lihat matinya di akhir kalimat, tidak ada samar butohnya, ya. Yang kedua, wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaq matinya mati asli di tengah, ya. Itu namanya qalqalah sughra, ya. Kalau yang kubronya kasab, matinya mati karena kita baca berhenti walaupun tidak ada tamar butohnya. Itu disebutnya qalqalah kubro, ya. Kesimpulannya gampang. Qalqalah artinya mendal dibagi menjadi 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Qalqalah sughra artinya mati asli, kalau qalqalah kubro artinya dimatikan atau dibaca waqaf. Oke, kemarin kita sudah latihan ini ya, latihan memilih. Terima kasih Bapak sampaikan kepada teman-teman yang sudah mengirimkan tugasnya. Yuk, yang belum nih, yang bukan kemarin, tugasnya dikerjakan dahulu ya. Yang ini tugasnya. Oke, jangan lupa untuk dikerjakan. Kemudian terakhir sebelum Bapak tutup, kenapa kita harus belajar ilmu tajwid, ya? Ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Ya, kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman, harus bisa membaca kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Banyak piraku kita sebagai seorang muslim, ngomongin muslim, KTP-nya muslim, misalkan nanti udah punya KTP, tapi nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran dengan benar. Nah, nanti di mana pecah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca yaitu dalam keadaan yang salah sedikit aja, salah sedikit, ya. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya Allah Tuhan yang semesta alam. Alhamdulillah rabbil alamin. Maksudnya Allah Tuhan semesta alam, ya. Tapi kalau misalkan dirubah jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin bukan huruf pakai ain, nanti berubah maknanya, yaitu Tuhan yang maha berpenyakit. Tuh, beda huruf ain dengan alif aja itu bisa bahaya. Artinya bisa beda. Makanya kita harus belajar tentang ilmu tajwid, ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugasnya adalah mencari huruf qalqalah, qalqalah sughra dan qalqalah kubra di surat Al-Adiyat. Ditulis di buku, kemudian difotokan, kirim ke GCR.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.